الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Di perjalanan ke Karawang, kalau di perjalanan nggak apa-apa, jalan nggak apa-apa, biar kenal. Kita perlu membangun jaringan, saling bersinergi, memperkuat antara pondok-pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya kita ziarah datang ke sini sambil ziarah ke maqbarah para muassis pendiri pondok pesantren Miftahul Ulum. Nah, suatu hal yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian yang belajar di pondok pesantren Miftahul Ulum, bahwa zaman sekarang ini zaman yang banyak fitnah. Fitnah artinya umat Islam banyak menghadapi tantangan, menghadapi ujian dan cobaan, terutama tantangan yang berkaitan dengan akidah. Seperti kita maklumi bahwa Islam ini disebarkan kepada bangsa kita di Indonesia. Sejak awal adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih, bangsa kita dari dulu mazhabnya Syafi'i. Di dalam akidah, mazhabnya Asy'ari. Dan juga orang-orang yang cinta tasawuf atau sufi. Ini ketiga-tiganya, yaitu akidah, fikih, dan tasawuf, merupakan pilar-pilar di dalam ajaran Islam. Seperti yang terdapat di dalam hadis tentang ketika malaikat Jibril datang menghadap kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu terjadi tanya jawab tentang iman, Islam, dan ihsan. Iman itu artinya akidah, Islam itu fikih, ihsan adalah ilmu tasawuf. Nah, sekarang ini di negara kita, umat Islam di negara kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menghadapi tantangan-tantangan. Tantangan yang berusaha merusak, merongrong akidah, mempengaruhi akidah Ahlus Sunnah. Ada berapa macam aliran-aliran yang menyimpang di negara kita. Aliran-aliran menyimpang di negara kita ini tidak bisa dihitung dari banyaknya. Saya sering menyampaikan, sekitar tahun 2009 saya mengadakan penelitian dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Jumlah aliran sesat di negara kita ada berapa? Terhitung sekitar 250 macam. Tapi setelah saya keliling-keliling mulai dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat, aliran sesat ini tidak hanya 250, mungkin ada 2.500, tambah 01 dari banyaknya. Dan dari dosen menjadi profesor doktor, kemudian ada yang masuk pengurusan MUI pusat, ada yang mendirikan madrasah, pondok-pondok yang namanya Wahabi, mendirikan masjid, mendirikan pondok-pondok, sekolah dan perguruan tinggi di mana-mana. Syiah juga punya pondok-pondok. Hizbut Tahrir tidak punya pondok-pondok, dibubarkan tahun kemarin. Tetapi Hizbut Tahrir banyak punya simpatisan para dosen yang mengajar di berbagai perguruan tinggi. Lalu liberal lebih dahsyat lagi, karena orang-orang liberal ini juga menempati posisi-posisi penting di negara kita. Ada yang posisi sebagai rektor perguruan tinggi Islam, bahkan ada yang masuk di Majelis Ulama Indonesia, ada yang masuk di dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat atas, tingkat wilayah dan lain sebagainya.
Ini keempat-empatnya, Wahabi, Syiah, Hizbut Tahrir, liberal, ini semuanya akan merusak akidah umat. Kita adik-adik yang belajar di pondok pesantren Miftahul Ulum ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena belajar di pondok itu akan terjaga, akan steril, akan terlindungi dari virus-virus yang dapat merusak akidah. Dan mungkin adik-adik yang ada di pondok ini yang dimaksud dengan hadis ghuraba. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu bermula atau muncul dalam keadaan asing. Yang Islam itu pertama Rasulullah, lalu 3 orang pengikut, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Khadijah, dan Sayyidina Ali. Wa'anjirha ya Rabbi bijahid ya Rasulullah, hadidha ilallah wa fiha alalullah. Anjirha ya Rabbi bijahid ya Rasulullah, hadidha ilallah wa fiha